menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu yang menjadi fokus kita. Pak Anies, Caimin sekarang udah mulai diserang lagi dengan kasus-kasus Kementerian Tenaga Kerjanya. Artinya upaya-upaya untuk terus katakanlah mengganggu penjagalan. Dilakukan komentarnya Pak Anies. Insya Allah semuanya lancar. Duet Anies Caimin dibayangi kasus hukum. Muhaimin Iskandar dibidik KPK. Anies mengatakan insya Allah lancar. Saya tidak melihat hanya sekarang ini aja, tapi sudah indikasi bahwa KPK sudah menjadi komisi politik kekuasaan itu beberapa tahun terakhir. Itu ada kecenderungan menjadi alat kekuasaan, alat politik, dan menjadi sangat nampak, sangat kentara itu ketika masuk ke ranah pilpres, ranah pemilu 2024 ke depan ini. Saya melihatkan indikasinya begini, bahwa sebelum masuk ke situ saya melihat bahwa KPK akan dijadikan alat pemukul oleh kelompok politik kekuasaan. Itu udah terlihat dari awal tuh. Jadi sebetulnya memang nggak ada jalan bagaimana misalnya mau menghalangi Caimin itu. Ya satu-satunya adalah dengan melihat rekor potensi korupsi yang pernah ada di dalam atau melekat pada jabatan dia tuh. Selama jadi menteri ada soal kasus Duren segala macam. Tetapi mesti fair bahwa semua itu mestinya sudah selesai atau jangan diselesaikan justru di dalam momentum politik. Kan itu kan kelihatan. Ya, tapi kan iya ada potensi korupsi. Tapi justru kita anggap bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi itu selalu dikaitkan dengan politik. Kan ya pemberantasan korupsi pemberantasan aja. Nah momentum ini orang ini momentum yang politis. Jadi bahayanya itu sehingga orang menganggap ya kalau begitu KPK memfavoritkan seseorang dong. Itu sebabnya pada awal tahun 2022 saya bersama Ubaidillah Badrun dan lain-lain mendatangi KPK untuk membersihkan orang-orang politik mumpung belum masuk tahun pemilu. Jadi awal Januari tahun 2022 itu kami sudah mengingatkan KPK kalau mau beraksi sekarang ini periksa semua orang yang punya kans masuk ke bursa pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Saya menyebut nama-nama Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, kemudian Ganjar, kemudian Ridwan Kamil, kemudian Erick Thohir, dan lain-lain saya sebutin semua untuk diperiksa. KPK kan punya instrumen untuk itu. Jadi nanti akan ada analisis kalau begitu KPK dikendalikan oleh partai tertentu, kejaksaan dikendalikan oleh partai tertentu, KPK diselundupi oleh lembaga tertentu kan. Hipotesis atau dugaan buruk itu kan justru memperlemah iklim pemberantasan korupsi dan memburukkan semangat publik untuk masuk dalam pemilu yang adil dan jujur. Iya. Dan begini ya, satu hal saya kira ini ya, begini ini kan kita makin apa ya, publik makin melek gitu ya. Oh ini memang betul-betul ya efek dari cawe-cawe gitu, itu kemana-mana gitu ya. Karena dalam kasus ini kan seperti kita tahu selain KPK, kemudian juga kemarin yang ditolak dia di Tanah Laut di Kalimantan Selatan itu untuk membuka FGQ internasional. Ini kan pasti ada tangan-tangan kekuasaan di situ. Dan saya kira ini orang yang kemudian jangan salahkan kalau kemudian mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi, mungkin walaupun mungkin ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Kita kan ingin politik itu pada saat tahun politik itu orang sudah bersih. Sehingga yang terjadi adalah kompetisi gagasan, tidak boleh campaign. Nah tujuannya kan gitu agar bangsa ini makin cerdas menghadapi pemilu. Itu sebabnya saya ingatkan juga Pak Firly dan kawan-kawan di KPK itu untuk lakukan ini secepatnya. Kalau orang tidak bermasalah ya sudah bilang dicap ini tidak bermasalah, ini tidak bermasalah, ini bermasalah, sehingga partai-partai politik atau masyarakat ini, anggota masyarakat bisa menentukan pilihannya itu dengan clear, dengan fair. Dan mengaku tak khawatir dengan keterangan KPK yang berpeluang memanggil Caimin terkait kasus korupsi di Kementerian pada 2012 lalu. Anies Baswedan dan Caimin resmi berduet menjadi capres dan cawapres di Pilpres 2024. Keduanya didukung oleh Nasdem dan PKB serta PKS. Deklarasi duet Anies Caimin itu dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.
Anies Caimin adalah pasangan capres dan cawapres pertama yang dideklarasikan diri di Pilpres. Duet pasangan ini pun terbilang singkat. Pasalnya, baik Nasdem dan PKB sebelumnya telah memiliki koalisi masing-masing. Namun, manuver Surya Paloh dan Caimin membuat duet Anies Caimin bisa terwujud. Walau demikian, duet Anies Caimin berpeluang tidak akan mulus. Alasannya, KPK membuka peluang akan memanggil Caimin dalam kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. Kasus itu sebenarnya berlangsung pada 2012 lalu, tepatnya Caimin atau Muhaimin Iskandar masih menjabat sebagai Menkes Trans. Anies Baswedan mengaku tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Dirinya meyakini kasus yang tengah diusut oleh KPK akan menjegal pasangan Anies Caimin. Insya Allah semuanya lancar, ujar Anies Baswedan pada Minggu 3 September 2023 dikutip dari YouTube Kompas TV. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan tetap ikhtiar di barisan koalisi demi membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ikhtiar kita untuk membawa keadilan dan menghadirkan kesejahteraan itu yang saat ini menjadi fokus kami, pungkasnya. Penjelasan KPK. Diketahui diberitakan sebelumnya KPK memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Caimin atas dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Hal itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. Kata Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, setiap pejabat di Menkes Trans sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK. Semua pejabat ditempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang jelas-jelasnya. Jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita minta keterangan. Kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan, kata Asep pada Jumat 1 September. Diketahui KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini. 3 tersangka itu yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Barenbang, Kemenaker Inyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan Reina Usman. Reina Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reina merintis karir di Kemenker RI dari tahun 1986 hingga purna tahun di tahun 2021. Selain di Menkes Trans, Reina Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB. Reina dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi atau IT. Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Harga pocket proyek pada tahun 2012 senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermodus penggelembungan harga atau markup terkait pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Nanti ya ini dugaan kerugian negara. Kan sedang kita mintakan kepada yang berpihak mendeklar berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kita minta. Jadi kita sementara ini berpijak pada beberapa nilai kontraknya, tuturnya.